Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah menunjukkan kalau di sini ya, kalau di tempat saya sudah menunjukkan pukul 10:06. Oke, kita langsung aja mulai kelasnya hari ini untuk belajar mengenai SKP Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak dulu kepada teman-teman untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk hari ini kita bisa berkumpul lewat online ya, daring, untuk belajar bareng-bareng mempelajari Permenpan nomor 6 tahun 2026, kemudian nanti kita bisa menerapkannya. Kemudian selanjutnya tak lupa juga kita panjatkan kehadirat tak lupa juga kita sampaikan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering-seringnya kita bersalawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya dan pelajaran materi hari ini juga bisa kita terima dengan baik. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengonfirmasi dulu kepada teman-teman, ini apakah layarnya yang saya bagikan ini kelihatan atau sudah aktif? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke, sip, thank you. Nah, kita langsung aja mulai ya mengenai SK Permenpan 6 tahun 2022. Kalau dulu kita sudah pelajari mengenai SK Permenpan 8 tahun 2021. Jadi SK Permenpan 8 tahun 2000 Permenpan 8 tahun 2021 itu hanya berlakunya cuma 1 semester. Jadi mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember aja. Nah, untuk tahun Januari 2022 ini sampai seterusnya itu sudah menggunakan modelan seperti ini ya, yang tampak di layar monitor teman-teman. Modelnya seperti ini. Ada beberapa yang sama, cuman sisanya itu berbeda ya. Ada beberapa poin yang sama, nanti sisanya berbeda. Nanti kita akan coba bahas. Nah, di sini saya langsung aja merujuk ke Permenpannya aja langsung ya. Di sini saya sudah buka Permenpannya. Saya hanya membahas clue-cluenya aja. Nanti teman-teman silakan download. Kalau nggak salah ada di grup privat ya, akses di sana. Sudah saya pernah share ya. Ada di sana filenya. Silakan teman baca-baca. Ya, itu kurang lebih ada 200-an halaman juga ya. Nah, saya langsung ke bagian penjelasannya aja ya. Pasal-pasalnya di atas itu saya nggak bahas karena terlalu banyak ya. Saya langsung ke halaman 22 dulu. Nah, di sini di halaman 22 yang ingin saya tekankan bahwa ini ya. Jadi Permenpan SK Permenpan 6 ini tahun 2020 ini tetap mengacu kepada ini ya. PP pemerintah tahun PP 30 ya tahun 2019 ya. Tetap mengacu ini yang pada intinya dia meminta penilaian berdasarkan triwulan ya. Triwulan 1, 2, 3, dan 4 dan semester atau per 1 tahun. Jadi tergantung pimpinannya nanti mau melaksanakannya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya, karena di sini ada pencaplokan PP 30. Nah, di mana PP 30 itu menerapkan sistem penilaian per 3 bulan ya, mau per 3 bulan, per semester ataupun 1 tahun. Nah, tergantung ya unit organisasinya seperti apa kehendaknya. Kemudian saya lanjut lagi ke halaman 23. Di sini ada beberapa prinsip umum ya, prinsip umum. Mungkin ini sama dengan Permenpan yang sebelumnya. Yang pertama yaitu bahwa pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai ya, performance appraisal, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai ya. Jadi ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya juga ya. Jadi tidak hanya menilai berdasarkan kinerja, performan apresiasinya ya, tapi juga sebagai instrumen yang untuk mengembangkan kinerja pegawai, karena di bagian bawahnya itu ada unsur tambahan, di mana unsur tambahan itu adalah menganut pengembangan pegawai ya, apakah itu pelatihan atau dan sebagainya seterusnya. Kemudian di bagian kedua nomor 2 ada mengenai pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan ya. Jadi penilaian itu tidak hanya berdasarkan kinerja
pegawai yang di awal ya, kemudian kemudian di akhir dinilai oleh pimpinan, tapi harus memenuhi ekspektasi pimpinan. Nah, ini sama dengan prinsip SKP yang sebelumnya, Permenpan 8. Maksudnya di sini. Di sini. Jadi umpamanya ini ya contoh, di sini saya punya rencana kinerja seperti ini ya. Jadi tidak hanya menilai yang ada di sini, tapi bagaimana yang ini memenuhi nilai ekspektasi yang ada di sini ya. Inilah adalah ekspektasi pimpinan yang harus kita selesaikan. Makanya saya bilang ini juga sama dengan yang Permenpan 8 yang terdahulu ya, karena juga ada rencana hasil pimpinan yang diharapkan. Jadi ini ekspektasi pimpinan yang harus kita selesaikan melalui rencana kinerja yang ada kita di sini ya. Nah, gitu maksudnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih tadi hampir sama dengan SKP Permenpan 8 ya sebelumnya. Dan model yang seperti ini juga kurang lebih sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian poin 3, pentingnya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja pegawai ya. Sama ya, harus memang dalam rangka mencapai sebuah tujuan sebuah organisasi, memang harus ada dialog antara pimpinan dan bawahan ya, karena sekali lagi tujuan pimpinan ini mengadakan rencana kegiatan seperti ini adalah tujuannya untuk mencapai kinerja organisasi ya. Jadi makanya ada rencana seperti ini oleh atasan. Oke, seperti itu maksudnya. Jadi tujuan organisasi itu apa yang ingin dicapai harus sama dengan apa yang dicapai oleh atasan, dan juga sama dengan apa yang ingin kita capai. Jadi satu tujuan. Nah, itu harus didialogkan. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kemudian nah, ini sama dengan yang poin 4 ya, poin 3, 4 ini yang saya sudah jelaskan tadi, kinerja individu harus mendukung keberhasilan organisasi. Nah, seperti tadi. Jadi harus ada dialog-dialog ya. Kemudian kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekadar uraian tugas ya. Bukan sekadar uraian tugas yang serta perilaku yang ditunjukkan. Jadi maksudnya seperti ini. Dan ini pun sama sebetulnya ya, sama dengan sama dengan Permenpan 8 juga ya. Permenpan 8 juga sama. Jadi tidak hanya berdasarkan job description ya, tidak hanya sekedar berdasarkan job description atau butir-butir kegiatan kita, tapi pekerjaan apa ya, jika ada pekerjaan itu harus diselesaikan ya. Jadi istilahnya itu job to be done ya. Suatu pekerjaan yang memang harus diselesaikan ya. Yang saya ini kata kuncinya ini ya. Jadi job to be done. Jadi pekerjaan yang memang harus diselesaikan, bukan hanya sekedar job description ya. Tidak hanya sekedar job description. Walaupun pada akhirnya pada saat bekerja juga berdasarkan job description ya. Karena ada namanya matrix. Kalau tidak ada matrix, nanti orang sembarang kerja tuh, ngawur ngidul ya. Nanti saya akan membahas soal matriknya seperti apa. Jadi walaupun pada prinsipnya pekerjaan suatu harus diselesaikan ya, tapi tetap juga memperhatikan job description-nya, bukan hanya sekadar bukan berarti menolak job description ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian lanjut, saya langsung aja ke bagian halaman 180 ya. Saya sudah searching tadi di sini. Mana halamannya ini? Kok nggak nongol? Aduh. Oke, ntar saya cari dengan kata kunci bidan penyelia. Nah, jadi ini ya halaman 179, ya ini halaman 180 juga ada ya. Nah, di sini tadi makanya saya singgung soal metrik ya. Contoh matriks pengembangan perang. Jadi
metrik ini harus ada. Jadi metrik ini kurang lebih juga disebut sebagai job description ya, karena ada pola-pola yang harus dibagi ya. Jadi ini bidang contoh ya, ini contoh deskripsi uraian kerja untuk bidan ya. Bidan ini bidan penyelia, kemudian ini ada bidan mahir, ada bidan terampil. Jadi ini adalah pembagian kerjanya ya, job descriptionnya. Jadi setiap tingkatan fungsional itu punya job-job masing-masing. Jadi kembali memang harus ke job description ya. Walaupun di awal tadi dikatakan job to bidan. Jadi ketika ada pekerjaan bidan yang harus diselesaikan ya memang harus diselesaikan. Tapi siapa yang menyelesaikan pekerjaan itu tentunya berdasarkan job description-nya ya. Oke, seperti itu maknanya ya. Nah, kemudian jadi setiap setiap suatu organisasi itu harus membuat matriks ya. Walaupun saya di peraturan Permenpan terdahulu ya, saya sering mengatakan untuk job description-nya itu, metriknya itu kita nggak perlu bingung-bingung ya, karena metriknya sendiri itu ada di Permenpannya masing-masing fungsional ya. Di masing-masing fungsional sudah ada metrik ya. Contoh metrik, saya coba cari anunya dulu ya, apa yang saya masukkan dengan metrik. Dulu saya pernah bahas juga, sering saya bahas metriknya seperti apa. Nah, ini saya contohkan punya bidan aja ya. Nah, ini saya langsung ke tabelnya aja, aplikasi yang sering kita pakai bersama-sama. Saya nggak perlu teman-teman kalau juga mau merujuk ke Permenpannya langsung nggak apa-apa, tapi saya lebih nyaman memperlihatkan dengan menggunakan aplikasi yang sudah sering kita pakai. Jadi di sini ya, di tabel master itu sebetulnya kita juga sudah punya metrik ya, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah berdasarkan ini juga sebetulnya ini adalah metrik juga sebetulnya ya. Ini adalah metrik. Contohnya seperti ini ya, mengidentifikasi kematian janin intrauterin. Ya, jadi siapa yang bisa mengerjakan pekerjaan ini? Tentunya yang bisa mengerjakan ini adalah hanya dua, bidan mahir dan bidan penyelia. Sementara bidan terampil itu nggak bisa mengerjakan ini. Karena kenapa? Pekerjaan ini adalah pekerjaan utamanya adalah bidan penyelia. Jadi pekerjaan ini hanya boleh dikerjakan oleh satu tingkat yang ada di bawahnya ya. Jadi si bidan mahir inilah yang bisa melaksanakan bidan penyelia, karena di aturannya bahwa pekerjaan bidan penyelia ini hanya bisa dikerjakan oleh satu tingkat di bawahnya ya. Oke. Berbeda dengan contohnya yang ada di tingkatan mana ya? Saya coba ambil ini ya. Nah, ini berbeda dengan hal ini adalah melakukan tindakan pencegahan infeksi. Nah, siapa saja yang bisa melakukan ini? Tentunya semuanya ya, semuanya bisa melaksanakan untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi berdasarkan tingkatan angka kreditnya, karena ini ya. Jadi yang bisa melaksanakan itu adalah dua tingkat yang ada di atasnya. Jadi ketika si bidan mahir mau mengambil kegiatan ini, dia bisa mengambil nilainya semua berdasarkan angka kreditnya. Jadi ini kurang lebih adalah gambaran dari matriks. Jadi kita sebetulnya tidak perlu memikirkan uraian tugas apa yang kita bisa metrikkan, karena di sini sudah ada pengelompokan metrik ya. Nah, jadi kita nggak perlu memikirkan kalimat ini seperti ini lagi, karena di Permenpannya sendiri sudah ada metrik ya. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh rencana hasil kerja ya, jabatan fungsional bidan penyelia ya. Nah, ini contohnya seperti ini kurang lebih ya, teman-teman silakan download. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah kinerja utamanya, kemudian ini adalah kinerja tambahannya ya. Nah, kalau untuk kinerja tambahan juga lagi-lagi kita metriknya sudah ada ya. Di sini di bagian bawah kita juga berdasarkan metrik ya. Walaupun memang di sini semuanya bisa melakukan kegiatan unsur tambahan itu ya. Nah, berbeda dengan untuk bagian pelayanannya, memang ada tingkatan tertentu yang tidak bisa dilaksanakan. Contohnya seperti ini ya. Kalau untuk di
unsur tambahan itu semuanya bisa melaksanakannya. Oke, kemudian selanjutnya nanti ada hasil jadi di sini tidak ada lagi model penilaian 90%, 80 70 atau 100, sekian atau 100, sekian. Jadi tidak ada lagi mekanisme penilaian seperti yang adanya di Permenpan 8. Jadi langsung model seperti ini ya. Nah, ini langsung ada model seperti ini ya. Ketika dianggap pimpinan itu kinerjanya baik, maka dia akan mendapatkan kurva seperti ini ya. Kurva seperti ini dengan ini capaian organisasi kinerja baik, kemudian apa lagi di bawah, di bagian bawah ini ya, rating hasil kerjanya sesuai ekspektasi ya. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya bagaimana mendapatkan ini sebuah redaksi sesuai ekspektasi, kemudian apa lagi ini ya, capaian organisasi baik dengan kategori baik. Nah, mungkin teman-teman itu bingung itu gimana cara mendapatkannya. Nah, saya juga sudah baca-baca, ternyata cara mendapatkannya itu sangat subjektif ya, sangat subjektif, tergantung pimpinannya mau seperti apa memberikan sebuah predikat terhadap kita. Cuman itu yang jadi kendalanya karena tidak ada tolak ukurnya, tidak ada tolak ukur indikatornya keberhasilannya, karena tadi di bagian awal tadi di bagian atas tidak hanya berdasarkan penilaian itu tidak berdasarkan kinerja, berdasarkan kalimatnya tadi tidak berdasarkan target, tapi memang betul-betul berdasarkan kinerja pimpinan ya. Di bagian atas tuh ada bagian atas tadi, saya nggak salah. Nah, ini di awal ya, coba saya cek lagi. Nah ini ya, jadi penilaian itu tidak hanya berdasarkan performanya aja ya, tidak hanya berdasarkan penilaian kerja, tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Kemudian pengelolaan pegawai tidak hanya sekedar juga merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan ya. Nah, jadi sini. Nah, cuma metode penilaiannya itu saya nggak lihat model pengukurannya seperti apa. Jadi betul-betul ketika ekspektasi pimpinan terpenuhi, maka terserah nanti pimpinannya mau memberikan penilaian seperti apa. Apakah kategori baik atau atau istimewa. Jadi itu sangat tergantung pimpinan. Cuma saya melihat itu sebuah kerancuan, tapi insya Allah dengan menggunakan aplikasi saya menutupi kerancuan itu ya. Itu berdasar itu hanya sebuah analogika saya. Karena saya memang tidak mempelajari ini secara utuh ya, saya nggak tahu. Tapi saya berusaha mencari bagaimana pola penilaiannya, tapi saya nggak ketemu ya, tidak ketemu bagaimana nilai objektifnya seperti apa, kemudian pimpinan memberikan penilaian subjektif. Ya, contohnya masuk. Ya, mudah-mudahan paham dengan kalimat saya ya. Jadi bagi saya tetap harus ada sebuah penilaian objektif ya, supaya pimpinan bisa memberikan sebuah ekspektasi terhadap kita itu apakah istimewa, baik atau kurang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini dengan menggunakan aplikasi yang saya sudah share kepada teman-teman ya. Di sini saya mau contohkan dulu ya. Jadi seumpamanya di sini saya berangan-angan bahwa kinerja saya itu hanya tercapai 80% ya, hanya tercapai 80% ya. Kemudian dengan rata-rata persentase seluruhnya ini kegiatan ini rata-rata 80% juga ya, 80%. Nah, namun ternyata setelah saya melakukan suatu pekerjaan, ternyata pekerjaan saya itu hasilnya mendapatkan hasil 92% ternyata. Dan artinya memang rata-rata target saya itu jauh lebih kecil ya, ini lebih besar. Artinya kalau berdasarkan ini ya,
berdasarkan ini tentunya ekspektasinya bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya seperti ini ya. Jadi harus ada sebuah nilai-nilai objektif supaya pimpinan bisa memberikan sebuah nilai penilaian subjektivitas. Nah, di aplikasi saya ini saya sudah membuat membuat suatu penilaian seperti ini. Jadi langsung disebutkan di sini bahwa capaian kinerjanya istimewa ya. Nah, di mana nantinya di sini otomatis di sini langsung tergambarkan bahwa ini sesuai ekspektasi. Kemudian di bagian sini kinerja organisasinya istimewa ya, seperti itu ya. Nah, berbeda umpamanya kalau saya di sini ekspektasinya umpamanya saya pingin rencana kerja saya itu 95% dan ternyata hasilnya itu cuma 92% ya, lebih rendah daripada target saya. Tentunya ini capaian kinerjanya normal. Normal ini maksudnya baik ya, kategori baik ya. Nah, di mana nanti di sini otomatis juga sudah berubah ya. Di sini yang tadinya istimewa ya, berubah jadi baik ya, otomatis. Kemudian di bagian bawahnya juga di sini langsung juga berubah dengan sesuai ekspektasi dan di sini juga bernilai baik ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sudah tanamkan aplikasinya seperti ini sedemikian rupa. Nah, teman-teman tentunya bahkan bertanya di mana mendapatkan 92% ini. Nah, 92% ini itu didapatkan dari sini ya, dari sini. Nah, ini jadi ada namanya target ya, target kegiatan. Ini target kegiatan sama dengan aplikasi yang sebelumnya ya. Ada urian tugas ya, ada urian tugas dan akakul. Ini tidak ada angka kreditnya lagi ya, ini salah judul ya. Teman-teman bisa merename di sini, bisa di rename, terserah mau di rename apa, mau sebagai urtuk aja nggak apa-apa. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ini adalah target kita dan ini adalah realisasinya. Nah, seperti itu. Makanya tadi itu nilainya tadi bisa di sini ya. Sorry. Bagian di bagian sini bisa mendapatkan nilai 92 karena di sini ya. Nah, di sini. Di mana targetnya ini kita dapatkan dari lagi-lagi sama cara kerjanya dengan penggunaan SKP terdahulu ya. Jadi kita tinggal copy paste. Jadi ini urian tugas yang ada di sini itu kita ambil dari aplikasi SKP sebelumnya, kita copy pastekan di sini. Sama dengan ini juga urtuknya, bukan urtuk, kuantitasnya itu kita copy pastekan di sini ya. Kemudian realisasinya juga tinggal kita copy pastekan di sini ya. Nanti ini persennya sendiri akan menghitung dengan sendirinya. Jadi kita cuma tinggal copy paste ini aja ya. Ini kemudian sama dengan yang sebelumnya juga mengelompokkan ini ya, mengelompokkan yang ada di sini. Ya, tinggal mengelompokkan yang ada di sini. Jadi kalau di SKP Permenpan 8 saya sering mengatakan itu tinggal copy paste spesial yang ada di sini ya. Untuk rencana kinerjanya nanti teman-teman sudah paham ya bagaimana mendapatkan rencana kinerja ini ya. Tinggal mencari pengelompokannya ada di mana ya. Nah, jadi saya nggak ulas lagi. Jadi saya langsung aja ke pembahasannya bahwa caranya itu seperti itu. Ini tinggal kita ketik ulang. Kemudian kalau ini kita tinggal copy paste dari SKP yang terdahulu, yang SKP dari sini ya. Nah, di sini ini saya coba. Nah, itu kita tinggal ambil dari sini aja ya. Nah, ini kita tinggal copy paste. Ini copy, nah seperti ini. Kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan dulu cara Di sini kan ada apa ya? Di sini ada ini ya, kalimat AK 0,01. Nah, saya tunjukkan caranya untuk mendelete-nya. Jadi mendelete itu harus satu-satu teman-teman ya. Nah, saya contohkan ini, saya copy, kemudian saya pastekan di sini, paste spesial tentunya, klik kanan, kemudian paste spesial seperti ini, kemudian oke. Nah, ini teman-teman nanti tinggal delete ini ya, tinggal delete ini angka kreditnya. Nah, ini seperti ini.
Nah, karena sudah tidak lagi mencantumkan angka kredit. Jadi SKP ini berusaha memisahkan diri dengan angka kredit, walaupun kita tetap mengambil butir kegiatannya dari SKP sini ya, dari SKP yang ada model seperti ini. Nah, kemudian ini targetnya ini kita tinggal kopikan juga di sini. Tinggal kita kopikan ke sini. Ya, paste spesial lagi ya. Nah, kemudian realisasinya itu kita bisa ambil dari sini ya. Kita bisa ambil dari pengukuran. Nah, ternyata jauh lebih besar ya. Nah, di sini. Nah, di sini. Ya. Ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman tinggal melihat di sini masuk kategori apa dia ya untuk melakukan pengkajian ibu hamil fisiologis. Contoh umpamanya dia masih kategori melakukan pelayanan kebidanan. Nah, berarti ini kita tinggal ganti kegiatan seperti ini ya. Nah, nanti di sini langsung otomatis muncul angka ya. Di sini langsung muncul angka. Oke. Yang div ini nggak apa-apa karena memang di sini uraian tugasnya belum ada ya. Nah, ini hanya contoh aja. Oke. Nanti kalau udah seterusnya, kalau udah selesai, di bagian sini nanti yang teman-teman itu yang perlu lakukan hanya tinggal filter aja ya. Ketika di sini sudah diisikan, di kinerja atasan juga sudah diisikan, ini nilai atasan ini nggak perlu lagi ya. Jadi ini nggak perlu lagi diisikan. Ya. Jadi cukup mengentry uraian kerja atasan ya, rencana kerja atasan. Cukup mengentrinya di sini. Kemudian teman-teman tinggal di sini nanti tinggal memfilter aja. Ini saya contohkan aja. Nah, di sini ya. Nah, kalau di sini contoh yang ada di sini, yang pertama itu adalah yang kita lakukan adalah kan di sini nih banyak nih. Ini ada beberapa rencana hasil kinerja ini. Nah, di sini ada kalau berdasarkan yang ada di sini tuh kelompok pengelompokannya itu ada 3 ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Nah, berarti cuma ada 3 kelompok ya. Berarti cuma ada 3 uraian tugas. Nah, berarti yang pertama tinggal pilih ini ya, kemudian diagnosis ya, pilih diagnosis, kemudian nanti ini selanjutnya pilih bagian ini ya. Nah, ini kalaupun 4 seperti yang tadi termasuk ini ya, contoh. Nah, cuma ada 1 pelayanan kegiatan. Nah, nanti tinggal pilih seperti itu. Nah, kemudian karena kita ingin memenuhi ekspektasi pimpinan, yang uraian tugas yang mana kita ini sesuai dengan ekspektasi pimpinan yang kita mau eksekusi ya. Contohnya saya delete dulu aja, nanti teman-teman tinggal pilih aja. Contohnya umpamanya ini ekspektasi nomor 2 umpamanya, uraian nomor 2 yang mau dieksekusi berdasarkan ini ya. Kemudian selanjutnya yang mana lagi? Boleh sama boleh tidak ya, boleh sama dengan yang di atas, boleh juga tidak ya. Oke, berdasarkan ini ya. Ini juga ya sama ya. Tinggal pilih-pilih aja. Karena kita sudah menanamkan uraian tugas yang ada di sini tadi, makanya kita tinggal mengeksekusi di sini saja yang mana uraian tugas pimpinan yang kita mau kerjakan. Kalau udah, nanti di sini kita tinggal filter ya. Sini kalau dulu saya biasanya menggunakan sistem filter di sini ya. Cuma di sini khusus ya, saya bikinkan tempat khusus. Jadi filternya itu di sini aja ya. Tinggal filter di sini, kemudian kita oke. Nah, total ada 4 uraian tugas ya. Ada 4 uraian rencana kinerja. Nah, sini judulnya perawat ya, tapi di sini anunya dokter, sorry ya. Teman-teman bisa nanti, oh ya di sini bisa nanti, sorry saya lupa ngasih tahu di awal. Di sini nanti tinggal pilih ya untuk fungsionalnya, tinggal pilih. Kalau perawat ya perawat, kalau dokter ya dokter, pilih di sini aja.
Nanti udah berubah ya di sini. Nanti selanjutnya juga di sini ya. Nah, udah berubah jabatan fungsional perawat mahir seperti itu ya. Nanti kalau udah seperti ini sudah terfilter, nah ini udah jadi. Udah jadi. Nah, di sini ada beberapa komponen seperti ini ya. Komponen penilaian perilaku ya. Komponen penilaian perilaku. Nah, orientasinya berorientasi pelayanan. Nah, ini adalah kalimat baku yang sudah ada di Permenpan 6 ya. Ini adalah kalimat baku yang sudah ada di Permenpan. Sama juga di sini ya. Ini adalah kalimat bakunya juga, akuntabel. Ini adalah kalimat baku, jadi nggak bisa diapa-apain. Kemudian ada kompeten juga gitu juga ya. Ini adalah kalimat baku. Jadi semua yang ada di bagian sini adalah sudah kalimat baku yang tidak bisa dirubah. Cuma di bagian ekspektasi khusus pimpinan itu, nah nanti terserah pimpinannya mau memberikan sebuah argumen seperti apa di penilaiannya di situ. Khususnya umpamanya contoh di bagian orientasi pelayanan ini ya. Nah, terserah nanti pimpinannya mau memberikan redaksi apa di sini narasinya. Ini hanya sekedar contoh aja ya. Contoh. Jadi teman-teman harus memberikan mencatat ya, memprint out dulu ini, kemudian nanti pimpinannya memberikan sebuah oret-oretan, nanti kemudian teman-teman input lagi. Tapi kalau mau menggunakan kalimat ini juga nggak apa-apa ya, yang ada di sini. Menggunakan kalimat ini nggak apa-apa juga. Ini hanya sekedar contoh ya. Jadi contoh, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah cekatan solutif dan dia dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tidak henti. Nah, kalau ini terpenuhi semua, contohnya kalimat ekspektasi pimpinannya itu memberikan pelayanan maksimal ya. Oke. Kalau ini umpamanya tidak terpenuhi semua, berarti nanti pimpinannya apa kalimatnya di sini ya, atau mungkin perlu meningkatkan pelayanan ya, gitu. Jadi ini adalah sebuah penilaian subjektif pimpinan ya. Jadi sama dengan rapor anak SD atau anak SMP sekarang ya. Jadi di situ ada penilaian subjektif pimpinan berdasarkan perilaku yang ada di sini ya. Di sini. Jadi tidak ada ketentuan bakunya ya di sini, untuk di sini. Oke, saya potong dulu ya sampai di sini dulu. Saya penggal supaya nggak terlalu jauh terlalu jauh dulu pembahasannya. Saya potong dulu sampai di sini dulu. Saya ingin buka pertanyaan dulu. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin di bagian sini masih menyimak? Oke. Belum ada ya, masih belum ada kendala. Saya Pak. Ya. Ya, lanjut. Izin bertanya Pak, saya Amin dari Sulawesi. Jadi itu Pak, kalau misalnya kita pakai yang seperti yang Bapak sampaikan ini, yang dimasukkan di situ di apa namanya itu yang untuknya itu Pak, yang itu yang di SKP yang dibikin di awal tahun 2022 ini Pak. Ya betul. Yang tugasnya dimasukkan ke dalam urut aktualnya itu nanti Pak di. Iya betul. SKP 1 tahun, bukan lagi SKP semester yang 1 tahun Pak dibikin di. Jadi khusus SKP Permenpan 6 tahun 2022 ini itu penilaiannya ada berdasarkan triwulan ya, triwulan, semester dan tahunan. Nah, nanti tergantung pimpinannya mau menerapkannya seperti apa. Kalau pimpinan menerapkannya itu berdasarkan triwulan, maka di sini Mas Anton harus bikinnya per triwulan di sini ya. Jadi Mas Anton harus bikinnya per triwulan di sini, karena kalau Mas Anton bikin 1 tahun, otomatis ini adalah kuantitas 1 tahun. Nah, ini adalah kuantitas 1 tahun. Jadi ketika pimpinan disuruh bikin SKP per 3 bulan, per triwulan, berarti
caranya di sini harus dibikin per triwulan dulu. Supaya kuantitasnya juga, target kuantitasnya per triwulan juga nanti hasilnya juga per 3 bulan. Paham Mas Anton maksud saya ya? Jadi harus dibuat per 3 bulan juga. Jadi kalau ini per 3 bulan berarti ini ada 4 kali bikin nih, ada 4 kali bikin dalam tahun yang sama. Ya, jadi ini kita jadikan media kita. Ini kita jadikan jadi aplikasi ini adalah kita jadikan media kita untuk menggambarkan kinerja kita di periode itu. Jadi kalau umpamanya periodenya per 3 bulan, maka ini adalah gambaran kinerja kita per 3 bulan. Jadi ini kita gunakan sebagai alat bantu kita ya sebelum kita memasuki ke sini ya. Jadi karena kita tidak mungkin meraba-raba di sini. Meraba-raba ini karena kuantitas yang ada di sini keterkaitannya adalah angka kredit. Di sini ya, keterkaitannya adalah angka kredit. Ya. Jadi kita berharap walaupun di SKP Permenpan 8-nya, walaupun Permenpan 6-nya tidak memfokuskan kepada angka kredit, ya, tidak memfokuskan kepada angka kredit, tapi dengan adanya kuantitas ini kita bisa mempertanggungjawabkan. Kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa ketika saya punya jumlah kuantitas seperti ini, kita bisa pertanggungjawabkan bahwa mengapa itu bisa sampai segitu kuantitasnya, karena saya punya angka kredit yang harus saya capai berdasarkan jumlah kuantitas yang ada di sini. Dan berdasarkan jumlah kuantitas yang ada di sini juga nanti bisa mempresentasikan targetnya, persentase targetnya berdasarkan juga capaiannya ya, yang terkaitannya nanti di sini ya. Jadi target ini keterkaitannya juga dengan realisasi nanti di sini ya. Nah, ini realisasinya. Ya. Ini realisasinya ya. Jadi umpamanya di sini targetnya 76%. Ini kita harus pertanggungjawabkan di mana kita mendapatkan nilai ini. Ya. Di mana kita bisa mendapatkan nilai ini. Nah, nilai ini kita sebutkan aja bahwa saya dapatkan ini berdasarkan jumlah yang ada di sini ya, jumlah yang ada di sini. Jumlah berdasarkan kuantitas ini. Kuantitas ini kita dapatkan berdasarkan jumlah pemenuhan angka kredit. Jadi logika berpikirnya itu agak panjang ya, agak panjang. Walaupun memang di Permenpan 6 yang ada di sini itu tidak mencerminkan ya, tidak ada angka kredit sekalipun di sini, betul-betul tidak ada angka kredit. Berbeda kalau di Permenpan 8 dulu masih ada SKP namanya SKP keterkaitan. Di situ masih berusaha menggambarkan nilai-nilai angka kredit. Cuma kalau di sini sudah betul-betul ingin memisahkan diri. Jadi yang diambil itu cuma butir kegiatannya aja, dan jumlah kuantitasnya aja yang diambil. Itu pun dalam bentuk persentase. Paham maksudnya ya? Agak panjang sih jalan ceritanya memang ya, narasinya agak panjang tuh. Nah, nanti di sini ya 12 bulan ini kemudian saya lanjut aja ya. Nah, umpamanya di sini targetnya 3 bulan ya, maka nanti di sini bikin 3 bulan aja ya, bikin 3 bulan aja. Nah, di sini. Nanti teman-teman juga di sini bisa rubah di sini persentasenya, nilai persennya. Yang di sini ya, bukan ini. Ini rata-rata ya, hitungan rata-rata. Nanti teman-teman bisa rubah di sini secara manual apakah targetnya 80. Nah, di sini nanti otomatis di sini juga terubah sendiri menjadi 80. Nah, teman-teman juga bisa manual di sini ya. Ya, bisa manual, tidak juga mengikuti ini. Ini adalah kontrolnya aja supaya di sini juga berubah, di sini juga berubah. Teman-teman juga bisa manual ya di sini. Apakah umpamanya di sini 80, kemudian di sini taruh umpamanya 90 ya. Nah, menaruh di sini 90, kemudian di sini lagi di bawahnya sini umpamanya 85. Terserah teman-teman ya. Nanti
nggak apa-apa di manual, nggak masalah ya. Nah, nanti variatif tuh, di sini 80, di sini 80, kemudian di sini 90, ya, sini 85. Nanti di sini rata-ratanya, nanti di sini terrata-ratakan secara otomatis, ya. Targetnya 83% ya. Nah, nanti di bagian umpan baliknya, nanti di bagian umpan baliknya itu nanti di sini ya, target rata-rata target persennya itu berbanding dengan rata-rata hasilnya ya. Nah, ternyata walaupun kita manual di sini tadi ya variatif ya, di sini bisa variatif, ternyata hasilnya juga 92%. Nah, 92% itu juga sangat bergantung dari realisasi yang ada di sini. Kalaupun ini berbanding sama ya, bandingannya di sini, ini sama dengan yang ada di sini, nggak apa-apa juga, nggak masalah. Yang jelas di sini teman-teman juga terlebih dahulu menentukan dulu targetnya ya. Bisa mengikuti ini harga yang ada di sini nanti, atau juga bisa dimanualkan seperti yang saya lakukan tadi ya. Oke. Nggak ada masalah ya kalau mau di manual. Nah, kalau udah, ini kan udah tinggal main filter. Nah, ini sama. Kemudian di sini kita beralih ke di sini. Nah, di sini saya sudah menanamkan beberapa rumus juga ya. Di sini ada rumus di sini nih. Nah, di sini. Jadi kalau perawat, maka nanti di sini bahasanya perawat. Nah, cuman apakah ini bahasanya baku? Di sini bahasanya baku juga ya untuk beberapa kalimat. Contoh, dukungan sumber daya. Nah, itu kalimat bakunya itu yang di sini ya, dukungan sumber daya. Ini kalimat baku ya, dukungan sumber daya, dukungan sarana dan prasarana ya yang membadai, itu adalah kalimat baku. Workshop atau seminar terkait kinerja pegawai. Jadi ini adalah sumber daya yang harus kita pakai sebagai tenaga perawat supaya kita supaya rencana kita itu bisa jalan ya. Nah, jadi tanpa ketiga ini, tanpa adanya sumber daya, tanpa adanya prasarana dan prasarana, tanpa adanya workshop, maka kita tidak bisa melaksanakan suatu kegiatan sebagai perawat mahir. Nah, jadi seperti itu prinsip kerjanya ya. Kemudian skema pertanggungjawaban ya. Nah, di sini lagi-lagi kalau umpamanya per 3 bulan tadi ya, nggak mesti sih ya. Jadi dengan adanya rencana kinerja tadi yang ada di sini, pencet aja sembarang. Jadi dengan adanya rencana kinerja seperti ini tadi di sini, maka di bagian lampirannya itu apakah rencana kinerja ini tadinya mau dibuktikan berdasarkan bulanan yang ada di sini ya, skema pertanggungjawabannya setiap bulan atau per 3 bulan. Nanti teman-teman bisa ganti ya di sini. Atau mau mengikuti sistem penilaiannya per 3 bulan nggak apa-apa juga. Nanti teman-teman tinggal manual aja. Nah, setelah semuanya ini dikerjakan, yang dua ini yang di atas di sini, maka tentunya ada sebuah konsekuensi ya, konsekuensi apa yang bisa diterima atau apresiasi apa yang kita bisa dapatkan. Nah, tapi saya cenderung bahasanya konsekuensi, karena konsekuensi itu bisa hal positif atau negatif ya. Kalau apresiasi itu pastinya positif semua, tidak ada negatifnya. Tapi kalau bahasanya konsekuensi berarti ada dua hal yang bisa didapatkan, yaitu kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, coba kita simak di sini. Pertama, konsekuensi yang pertama adalah ini adalah contoh kalimat juga ya. Pelayanan kinerja yang baik akan direkomendasikan untuk proses memperoleh rekomendasi penaikan pangkat berikutnya. Jadi ketika sudah dinilai berdasarkan triwulannya tadi ya, maka konsekuensinya itu diberikan rekomendasi untuk kenaikan pangkat berikutnya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, nanti terserah pimpinannya ya, terserah kesepakatan pimpinan dan bawahan
ya si perawat mahirnya. Jadi ini harus dibicarakan ya. Jadi ini contoh perawat mahir. Jadi konsekuensi ini harus dibicarakan. Jadi kurang lebih seperti ini kalimatnya. Pak, Bu, ketika saya mengerjakan ini apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan? Apakah hal positif? Kalau positifnya seperti apa? Kalau negatifnya seperti apa? Seperti itu kurang lebih kalimatnya ya. Bahasa kasarnya itu hanya bahasa lobby-lobbyan aja. Nah, ini contohnya. Ketika saya bekerja baik, bisa nggak saya dimudahkan rekomendasinya untuk kenaikan pangkat berikutnya? Nah, contoh. Kemudian yang kedua, jika umpamanya saya berkinerja baik atau memberikan layanan yang baik, bisa nggak saya diprioritaskan untuk mengikuti untuk mengikuti pelatihan ya dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, umpamanya lagi, apabila saya umpamanya kinerja buruk, apa yang harus saya lakukan gitu lah. Nah, apakah targetnya disesuaikan atau ada hal yang lain? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih kalimatnya. Jadi ini kalimatnya juga sangat subjektif ya, tergantung bagaimana kesepakatan antara pimpinan dan bawahan. Ya, konsekuensinya. Jadi harus dibicarakan tuh. Paham sampai di sini ya? Mau memakai kalimat seperti ini juga nggak ada masalah ya. Mau kurang lebih persis memakai kalimat ini, tidak ada merubah-merubah, nggak ada masalah. Karena saya sudah berusaha membuat kalimat baku ini bisa dipakai untuk semua fungsional, nggak ada masalah ya. Oke, kemudian saya lanjut ke bagian rencana aksi. Nah, kalau bagian rencana aksi ini saya buka filternya dulu. Nah, kalau bagian di sini itu nggak perlu ada yang harus dilakukan. Ini sama ya. Ini ada unsur tambahannya juga ya. Ini sebetulnya kalau di Permenpan 8 yang dahulu di sini ada bagian SKP terkait. Nah, kalau di sini sudah nggak ada lagi ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ini tampilannya. Nah, ini pendekatan hasil kerja kuantitatif jabatan fungsional perawat. Nah, di sini tinggal filter aja. Ini bentuknya sudah baku seperti ini. Teman-teman, yang perlu lakukan di sini hanya tinggal filter aja. Yang nolnya ini kita hilangin centangannya, kemudian kita oke supaya yang nolnya itu tidak ini ya, tidak tampil. Jadi yang bisa kita print itu cuma yang ini aja. Nah, ya. Oke. Sebetulnya di bagian sini ini merger ya, terjadi sebuah merger. Jadi ini butir kegiatan ini satu kelompok dengan ini. Jadi tidak 1, 2, 3 seperti ini ya. Jadi hanya langsung satu seperti ini saya contohkan ya. Jadi satu seperti ini ya. Cuman saya bikinkan pola seperti ini tadi. Oke, agak lambat ya. Nah, sebetulnya keinginannya contoh di Permenpannya itu seperti ini kurang lebih modelnya ya. Jadi yang ini jadi rencana aksinya itu berupa ini apa-apa aja ya. Cuman kalau di saya itu saya jadikan seperti ini supaya mudah ya. Dieksekusi oleh aplikasinya. Ya. Karena tapi pada intinya kurang lebih sama maknanya ya, kurang lebih sama aja maknanya. Oke, lanjut kemudian di bagian sini. Nah, kalau di dulu itu ada namanya NSKP ya, ada namanya NSKP. Kalau di sini sudah nggak ada lagi namanya NSKP, jadi hanya rekaman informasi umpan balik ya. Jadi ini adalah lembar umpan balik. Nah, di mana? Nah, di mana ini ya 70 di mana 76 ini didapatkan dari sini ya. Dari 76 ini didapatkan dari sini. Ya, ini rata-ratanya. Rata-rata di sini.
yang 3 ini ya. Nah, ini kalau teman-teman akumulasi semuanya itu adanya 76%. Itu pun itu berdasarkan dari realisasi yang ada di sini ya. Realisasi yang ada di sini. Makanya di sini realisasinya bunyinya 76,26% berdasarkan penilaian atasan ya. Ini adalah sudah kalimat baku juga saya tanamkan ya di sini. Nah, ini juga sama. Nah, teman-teman yang perlu lakukan di sini itu tidak ada juga ya, nggak ada yang perlu harus dilakukan, tinggal filter aja karena ini udah jadi ya, udah jadi seperti ini ya, udah jadi. Nanti yang nolnya ini hanya menghilangkan tanda centangnya, kemudian oke, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal melakukan filter aja. Kemudian sama dengan di sini evaluasi kerja juga sama. Di sini teman-teman hanya juga tinggal filter aja. Hanya tinggal filter aja, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini udah berubah jadi 4 ya, karena tadi kita udah nambahin 1 di sini ya. Kita udah nambahin 1. Nah, sini udah berubah ya jadi 4. Nah, ini penyebutan istimewanya ini juga udah otomatis saya buat otomatis langsung juga grafiknya juga langsung udah berubah menjadi ini ya, kurva istimewa ya. Ini kurva istimewa. Nah, ini penyebutannya juga istimewa, udah berubah otomatis. Nah, ini juga otomatis. Yang ini sumber yang ada di sini ya, kalimat yang ada di sini tentunya berasal dari sini tadinya ya. Mana tadi ya? Dari sini ya. Nah, ini kalimat baku yang ada di sini. Nah, teman-teman kalau merubah ekspektasinya pimpinan di sini merubah, di sini otomatis nanti di bagian sini, di bagian sini juga otomatis sudah berubah ya. Nah, di bagian di sininya juga udah berubah. Kalau teman-teman merubah yang ada di sini kalimatnya. Jadi yang perlu dirubah ekspektasi pimpinan itu di sini aja ya. Nah, yang poinnya harus dirubah. Di sini itu permanen ya, kata bentuk baku, udah bentuk baku di sini. Di sini berdasarkan ekspektasi pimpinannya juga. Tapi kalau pimpinannya juga nggak tahu harus mengentrikan menuliskan apa, ya udah pakai ini aja juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Ini juga contoh yang ada di Permenpannya dan saya lihat udah sangat baku dan bisa diterapkan untuk semua jenjang fungsional ya, nggak ada masalah karena kalimatnya kalimat umum aja. Nah, untuk di aplikasi saya ini cuma ada dua penilaian ya, penilaian istimewa atau baik, cuma ada 2 ya. Saya tidak memberikan penilaian butuh perbaikan, kurang baik atau sangat kurang. Jadi sebetulnya memang ada beberapa ya. Ini 1 2 3 4 5, ada 5 penilaian ya. Cuman kalau di aplikasi saya itu saya cuma hanya ada 2 penilaian. Apakah itu istimewa atau baik. Nah, mengapa demikian? Karena di sini berdasarkan ini ya. Jadi kita bisa dengan adanya aplikasi itu kita bisa membuat sebuah keputusan apakah kita ini mau dinilai sangat baik berdasarkan persentasenya ya, atau mau dinilai sangat istimewa berdasarkan persentasenya. Jadi kalau ini kita naikkan menjadi 1.500 umpamanya, ini kita naikkan jadi 1.500, contoh aja ya. Kemudian ini kita naikkan jadi 200 ya. Kemudian ini kita naikkan jadi 96. Nah, tentunya di sini nanti persentasenya itu juga udah berubah ya di sini. Nah, ini udah berubah ya. Naik sekian persen, otomatis di sini juga nanti penyebutannya udah berubah juga. Nah, umpamanya kalau kita hanya mengelompokkan diri kita sebagai kategori baik aja, nanti ini kita turunin aja menjadi umpamanya saya kembalikan menjadi 1000, ini saya jadikan 150 umpamanya, kemudian ini saya jadikan 85 ya. Nah, semuanya harus diturunkan ya sampai ke bawah. Ini saya contoh beberapa aja.
Nah, tentunya di sini nanti rata-rata di bagian umpan baliknya rata-ratanya udah turun. Nah, kalau udah rata-ratanya turun sini semua ke bawah, kita udah setel semua ke bawah tadi, otomatis nanti hasil persentasenya juga lebih rendah daripada rata persennya. Atau juga mau lebih gampangnya tinggal merubah di sini aja seperti yang saya katakan tadi, tinggal merubah yang ada di sini ya, rata-rata persentasenya mau merubah di sini. Kita udah tahu nih hasilnya ini 96% ya, berarti karena kita ingin mendapatkan nilai istimewa baik ya, kita targetkan kategori baik aja. Sini saya tambah dulu. Maka yang perlu saya lakukan di sini, saya tinggal menaikkan menjadi 97 karena saya sudah tahu hasilnya 95 ya. Nah, saya naikkan di sini 97. Nah, ini saya rubah ya, saya kembalikan menjadi 97. Ini 97. Ini saya rubah menjadi 97. Ini juga 97. Nah, otomatis persentasenya 99. Berarti rata-rata targetnya memang harus dirubah ya. Karena tadi memang saya sudah rubah manual di sini. Nah, di sini saya naikkan menjadi 100 umpamanya. Oke. Nah, di sini otomatis nilainya menjadi menjadi normal ya. Normal itu kategorinya baik. Nah, di sini ya. Oke. Jadi aplikasinya itu sangat simpel ya, sangat simpel. Jadi kunci utama aplikasi ini itu ada di bagian sini ya, di bagian sini, yang ini, kemudian ini kuantitasnya, kemudian realisasinya. Teman-teman bisa kata kasarnya teman-teman bisa variasikan ya. Karena berdasarkan ini kita bisa mengetahui jatuhnya mau di kategori mana ya. Nah, kemudian yang kedua di bagian sini ya, persentasenya. Kalau kita sudah tahu di sini rata-rata hasilnya sekian, nanti kita bisa rencana di sini kita bisa persentasenya kita bisa rubah nih, kita bisa rubah. Nah, mudah-mudahan paham maksud saya ya dengan beberapa contoh peragaan tadi. Saya rasa aplikasinya simple ya untuk digunakan. Nah, ada yang mau ditanyakan di sini nggak? Nggak ada, masih ngambang. Mas Anton? Memang sih, saya harap sebelum saya menjelaskan penggunaan aplikasinya ini, saya harap sebenarnya teman-teman membaca permempannya 6-nya ini. Jadi teman-teman ada pemahaman. Saya nggak perlu menanamkan sebuah pemahaman. Jadi saya hanya tinggal menerangkan cara penggunaan aplikasinya. Jadi sebetulnya saya pengennya hanya menerangkan clue-cluenya aja, bagaimana mekanisme permempan 6 ini. Nggak bengong kayak gini nih. Kalau bengong gini betul-betul hanya mantau nih. Si melempeng berarti ya. Pak, izin bertanya Pak, itu target izin bertanya. Ya. Ya Mas Anton dulu, ya Mas Anton. Iya Pak, itu di entry manual tadi itu Pak yang presentasi targetnya. Oh ya, boleh di manual. Yang ini tadi ya, yang ini. Iya, yang itu Pak. Ya boleh di manual, boleh langsung di sini, boleh di sini. Ini karena saya tadi Pak, waktu Bapak rubah di situ 97 tidak berubah yang di kolom targetnya Pak. Di kolom target sini. Iya. Oh ya benar. Iya, Jadi saya peragakan ya, saya contohkan umpamanya ini saya ketik 80 nih. Nah, otomatis di sini 80, ini 80. Ya, 80. Cuman kalau di sini kalau saya sudah manual satu kali di sini, ini 75, kemudian saya rubah lagi di sini menjadi umpamanya 95. Yang 70 tadi itu udah, yang 75 tadi ini nggak bisa dirubah, tidak bisa ngikutin ini lagi karena kita udah manual nih. Jadi ya, karena kita udah manual ini. Jadi
supaya ngikutin 95 ini gampang. Ini kita ambil, kita copy, kemudian kita pastekan di sini, tinggal enter aja. Nah, gitu aja. Oh gitu. Ya, resiko manual itu seperti itu. Kalau kita udah manual di sini, berarti kita harus copy yang ada di sini. Karena manual itu tidak artinya dia punya kehendak sendiri, tidak mengikuti perintah yang ada di sini. Ya. Nah, seperti itulah robot ya. Lihat tidak ada lembaran LDKP-nya. Nggak ada lembaran LDKP. Makanya saya bilang tadi ini sangat subjektivitas. Nah, cuman dengan aplikasi ini saya pengen membantu teman-teman subjektivitasnya itu berdasarkan sebuah nilai-nilai objektivitas, supaya teman-teman tidak lagi bertanya ke pimpinan, ya bos kayak gini gimana ini, bosnya juga bingung, ini saya juga baru paham lagi Permenpan 6 ini gitu. Jadi saya ingin membantu teman-teman di sini. Saya add dulu ini. Jadi aplikasinya betul-betul sangat dinamis ya, bukan sifatnya statis. Kalau statis itu mengikuti aturan-aturan baku rata. Nah, kalau aplikasi SK Permenpan 6 ini tuh sangat dinamis. Nah, walaupun sangat dinamis, saya berusaha menciptakan sebuah aplikasi di mana aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk menciptakan kondisi dinamis tadi. Nah, salah satu kondisi dinamis yang ingin saya bantukan oleh kepada teman-teman, salah satunya berdasarkan di sini tadi. Nah, di sini tadi. Nah, inilah kondisi dinamisnya, walaupun terkesan kayak robot ya, nggak apa-apa. Jadi umpamanya di sini target persentasenya 95, kemudian kita udah tahu nilai evaluasinya, di sini nilai evaluasinya 98. Nah, di sini kita bisa umpamanya di sini sudah ada ada sebuah penyebutan, penggelaran, pencantuman bahwa oh ternyata capaian kinerjanya baik, istimewa. Nah, teman-teman rasa minder nih, tidak mau di kategori istimewa, teman-teman bisa merubahnya karena di sini udah tahu 98,56, teman-teman bisa merubah di sini, naikkan menjadi 99 contohnya umpamanya. Nah, ternyata memang 99 itu jauh lebih besar ya daripada 98. Oh, ternyata masih kategori istimewa. Oke, karena ada pengkoman tadi. Umpamanya saya naikkan menjadi 100. Nah, di sini dengan target rata-rata 100, ternyata kategorinya kategori normal ya. Nah, kategori normal itu kategori baik ya. Nah, di sini ya, sesuai ekspektasi, kemudian indikatornya indikator baik, kemudian tabelnya, kalau kita lihat tabelnya ini tabel kategori baik ya, ini baik juga ya, karena kita udah kondisikan di sini tadi. Nah, kondisi dinamis inilah yang saya maksud. Kalaupun di bagian sini, mana tadi ya. Nah, ada kondisi yang kedua yang saya tidak bisa kondisikan dinamis di sini ya. Karena kenapa? Ini adalah betul-betul nilai subjektivitas atasan ya. Jadi saya tidak bisa buatkan aplikasi nih di sini, di bagian di sini, karena memang ini adalah nilai subjektif pimpinan berdasarkan perilaku yang di sini, apakah adaptif, kolaboratif, loyal, harmonis ya, berdasarkan ini. Nah, nanti pimpinannya memberikan yang bahasa seperti apa di sini gambarannya terserah. Namun saya rasa ini sudah cukup mewakili ya, tergambarkan semua. Mau seperti ini atau mau merubah yang ada di sini nggak apa-apa. Oke, tadi siapa yang tadi penanya kedua? Ade Neni Herni, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah terjawab? Izin bertanya, ya. Belum izin bertanya. Saya di Jawa Barat ya Bang, kebetulan untuk SKP-nya itu kita per 6 bulan, dicontohkan per 3 bulan ya Bang. Nah di itunya, di kualitasnya itu ini kan sesuai
kita yang ini ya, kita yang ngatur ya, yang 100% atau mau iya betul, jadi 96% gitu. betul. Nah, kalau di saya yang pernah Betul. saya buat di kuantitasnya itu karena kita waktunya 6 bulan, jadi di kuantitasnya itu target dalam jumlah, misalnya begini, dalam 1 tahun itu ada berapa? 100 misalnya. Nah, kami bikin itu di kuantitasnya itu karena per 6 bulan, jadi di kuantitas ini saya cantumkan 50 gitu. 50. Untuk kuantitasnya 100%. Untuk waktunya 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nah, kami itu membuat seperti itu, Bang. Apakah itu ada perbedaan gitu? Kan mungkin ya kalau menurut Permenpan nomor 6 itu kan sudah peraturan keseluruhan untuk ASN gitu. Betul. Tapi kami khususnya di Jawa Barat itu diarahkannya seperti itu. Bagaimana ya, Bang? Betul, sama. Berarti ya ini ya kuantitas. Ya di sini kuantitas. Ini jumlahnya 3 ya. Ini kuantitas jumlahnya 3. Kualitas itu persen. Jadi yang saya jelaskan tadi yang kita merubah target persen itu adalah kualitasnya ya di sini. Seperti yang ada di layar. Jadi yang saya rubah itu kualitasnya. Kalau kuantitasnya tetap ya. Kuantitasnya tetap. Kalau waktu juga berdasarkan arahannya. Kalau arahannya 3 bulan ya 3 bulan. Kalau arahannya 6 bulan tinggal klik entrykan 6 bulan. Di sini akan juga berubah otomatis semua ke bawah 6 bulan. Nah, jadi ini adalah tool untuk supaya bisa merubah ke bawah semua, jadi nggak ngentri satu-satu ya. Mau umpamanya 12 bulan juga bisa, jadi ini tinggal ketik 12 bulan, di sini juga berubah 12 bulan ke bawah, jadi nggak ngentri satu-satu. Nah, untuk target tindakan ini di sini ada tiga kegiatan ya. Ini 3 kegiatan ini berdasarkan tadi yang di sini ya. Jadi sini ada 3 kegiatan seperti ini ya. Ini 1, 2, 3. Nah, untuk perencanaan itu ada beberapa ya. Kalau di sini ada berapa ya di sini ya? Untuk perencanaannya itu diagnosanya ada 13 kegiatan ya. Berdasarkan yang ada di sini tadi, kelompok yang di sini. Kelompok di sini ternyata ada 13 kegiatan ya. Makanya di sini otomatis tersebutkan 13. Kalau umpamanya saya delete 1, ini saya contohin ya, saya delete 1 di sini. Nah, nanti otomatis di sini juga berubah menjadi 12 cuma 12 kegiatan ya. Kuantitasnya cuma 12 karena saya delete 1 di sini. Kalau saya undo, saya kembalikan menjadi 13, otomatis di sini juga ada 13 kegiatan atau 13 dokumen seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya? Sama ya, sama. Nggak ada perbedaan. Jadi ini berlaku untuk semua. Ya. Ya, Bang, terima kasih. Iya. Mungkin satu lagi yang ingin lebih diperjelas itu kami dan teman-teman itu ada beberapa setelah diverifikasi itu perbaikannya itu di indikator kinerja individu. Indikator kinerja individu yang barusan itu, nah ini kan berupa narasi ya. Oh ya, betul. Nah, mungkin acuannya itu untuk contohnya itu yang ininya di mana ya gitu. Contoh. Untuk indikator ini, narasi ini ya, ada contoh bakunya. Contoh baku. Atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Jadi kalau saya ya ini karena di Permenpan 6-nya juga itu sebenarnya nggak ada contoh baku bagaimana menanamkan sebuah indikator ya. Jadi nggak ada sebuah kriteria khusus bahwa seperti inilah indikator itu. Cuman kalau pendapat saya, ini hanya pendapat pribadi yang saya tanamkan di aplikasinya ini. Jadi indikator ini itu harus berdasarkan rencananya ya. Indikator itu rencananya ini. Jadi kalau rencananya adalah sebuah tindakan, maka indikatornya itu harus menunjukkan tindakan.
Jika rencananya itu adalah sebuah dokumen, maka rencananya juga indikatornya harus juga dokumen. Kalau rencananya ya kalimatnya ya, jadi saya titik beratkan di kalimat. Jadi kalau rencananya itu adalah evaluasi, maka indikatornya juga harus evaluasi. Nah, makanya di sini saya berikan potongan kalimat. Saya tinggal membumbuhi. Jadi saya bumbuhi tingkat kesesuaian jumlah. Jumlah apa yang dimaksud? Karena ini adalah kuantitas. Kuantitas itu berkaitan dengan jumlah. Tidak mungkin berkaitan dengan kualitas ya. Jadi kuantitas itu definisi operasionalnya itu selalu merujuk kepada jumlah. Maka jumlah apa yang dimaksud adalah jumlah tindakan. Makanya dua narasi yang ada di sini ya. Dua narasi yang ada di sini saya gabungkan jadi sebuah indikator. Maka di sini saya kasihkan kalimat tingkat kesesuaian jumlah tindakan pengkajian keperawatan. Paham maksudnya? Makanya indikatornya itu berasal dari sini, dua ini. Itu khusus untuk kuantitas. Nah, kalau kualitas juga begitu. Kualitas itu karena kualitas itu selalu terkait dengan persentase, maka persentase apa yang dimaksud? Persentase dari ini. Jadi persentase terlaksananya tindakan pengkajian keperawatan. Ya, karena indikator itu harus melekat kepada rencana kinerja kita. Ya, jangan ngambang ya. Indikator itu nggak boleh ngambang, nggak boleh ngalantur kemana-mana. Jadi harus spesifik arahnya kemana. Ya, seperti itulah indikator. Itu menurut persepsi saya yang saya tanamkan di aplikasinya seperti itu ya. Sama dengan ini ketepatan waktu juga gitu. Jadi ketepatan waktu ini sudah saya bahasakan seperti ini ya. Ketepatan waktu penyelesaian sejumlah tindakan pengkajian. Jadi ketepatan waktu apa yang diminta? Jadi kita tidak boleh hanya mengatakan ketepatan waktu pekerjaan, nggak boleh. Pekerjaan apa yang dimaksud? Yaitu pekerjaan tindakan keperawatan. Ini contoh untuk perawatan ya. Kalau umpamanya yang di bahasanya kalau untuk yang administrasi umpamanya menyelesaikan dokumen apa yang mau diselesaikan nih? Berarti dokumen perencanaan. Berarti waktunya ketepatan waktu dalam menyelesaikan dokumen perencanaan. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Jadi indikator itu harus begitu, harus jelas apa yang mau dicapai. Jadi hanya sebuah permainan bahasa gimana kita memandangnya itu, ini kita dijadikan satu ya, satu narasi. Nah, di sini kebetulan saya sudah buatkan aplikasi seperti ini, di mana narasinya itu nggak lari kemana-mana. Nah, gitu ya. Paham kira-kira maksudnya ya? Paham lah, mudah dimengerti. Mudah dimengerti kan? Dan logis dan ada penjelasan dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi apapun yang kita bahasakan di sini, yang intinya di sini ya, apapun yang kita bahasakan di sini itu akan menjadi sebuah indikator. Seperti itu. Jadi tenang aja, biar aplikasinya yang eksekusi. Jadi kita itu kalau intinya kalau saya di aplikasi saya, karena saya sudah mudahkan, intinya ambil dari sini, sekali lagi ambil dari sini butir kegiatannya. Nah, kemudian setelah ngambil dari sini ke butir kegiatannya, kemudian akses permempannya. Kalau dokter ya dokter, bidan ya bidan, nutritionist akses untuk mengetahui ini berada umpamanya nomor 1 ini sampai nomor sekian itu berada di kelompok mana itu. Di kelompok mana dia menjadi sub. Ya, saya jelaskan di Permenpan 8 cara mencari pengelompokan ini ada di mana, saya sudah jelaskan di situ. Cari di mana ini kelompoknya, ada kelompok di mana dia, supaya kita bisa melakukan rencana hasil di sini. Nah, ini hanya butir kegiatan aja ya, butir kegiatan di mana ini adalah sebagai rencana aksi. Jadi butir kegiatan itu adalah rencana aksi. Ya. Nah, jadi ini adalah rencana aksi, ini adalah rencana hasil. Jadi ada dua perbedaan kalimat ya. Kalau kita perhatikan di sini mengandung kata terlaksananya tindakan, itu adalah bahasa hasil, terlaksananya bahasa hasil. Kalau melakukan pengkajian itu berarti melakukan ini bla bla bla, itu artinya rencana aksi. Jadi ada dua perbedaan karakteristik kalimat ya yang bisa kita lihat di sini.
Nah, mungkin mudah-mudahan paham maksudnya ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lainnya udah ngeh nggak? Atau masih ngambang nih? Memang belum disosialisasikan ya di tempatnya ya? Kalau Mbak Ade mungkin sudah ya, Mbak Ade ya? Sosialisasi saya belum dapat ya Bang. Cuma dapat arahan. Cuman waktu yang 2022 ini tiba-tiba harus menggunakan SKP yang terbaru, dan kami hanya diberikan contoh gitu, dari teman di kabupaten lain yang sudah memang membuat gitu dengan tidak ada penjelasan gitu. Sehingga kami kurang begitu paham. Nah, sehingga setelah selesainya SKP kami kirim ke Dinas Kesehatan, ada koreksi, banyak verifikasinya, harus direvisi, ada koreksinya. Iya begitu. Oke. Yang namanya memang baru-baru bikin ya, baru-baru bikin itu juga tidak lepas memang koreksi-koreksi. Begitupun teman-teman kalau menggunakan apa yang saya bagikan ini, saat ini saya bagikan, mungkin tidak langsung diterima oleh OPD-nya ya, mungkin tidak langsung diterima oleh OPD-nya. Nah, cuman saya berusaha memberikan satu gambaran di mana unsur-unsurnya ngambil ini, logikanya di mana, sumber-sumber objektivitasnya di mana, nanti dengan perlahan-lahan dijelaskan, mungkin nanti bagian OPD-nya itu bisa menerima, karena memang belum ada sosialisasi yang gitu gencar ya, tidak sama dengan Permenpan 8 ya tahun 2021 itu, walaupun singkat ya, tapi ada sosialisasi yang begitu gencar ya yang dilakukan supaya itu bisa terlaksana. Walaupun tidak seluruh kabupaten kota mendapatkan sosialisasi. Begitupun dengan yang Permenpan 6 ini, mungkin sosialisasinya nanti ya belakangan ya, karena ini mungkin produk akhir ya, saya harap juga begitu ya, produk akhir, nggak ada perubahan lagi SKP-nya. Nah, itu tadi dari sisi dari sisi penjelasannya tadi singkat saya mengenai logikanya, terutama yang tadi ini bagaimana menentukan sebuah indikator ya. Nah, itu contoh kecil tadi bagaimana cara mengambil sebuah indikator. Nah, cuma untuk kalau yang di bagian di sini, di bagian ini, nah khusus di bagian ini adalah nilai-nilai subjektivitas pimpinan yang memang saya tidak bisa membuatkan aplikasi ya, karena sangat dinamis, bisa berubah kapan waktu saja ya. Nah, tapi kalau teman-teman sekali lagi ya ingin menggunakan kalimatnya yang ada di sini, nggak apa-apa juga ya, nggak ada apa-apa, karena ini kalimatnya udah bahasanya umum aja, bahasanya umum. Tapi dengan catatan, kalimat ini bisa digunakan dengan catatan kategorinya itu harus ya hanya 2. Seri mana tadi ya? Ya ini kategorinya cuma ada 2, istimewa atau baik ya, istimewa atau baik ya. Maka bahasanya ini bisa digunakan. Kalau kategorinya buruk, maka ini nggak bisa digunakan bahasanya, karena ini adalah bahasa kalimat positif. Contoh, memberikan pelayanan maksimal, itu bahasa positif, kalimat positif. Jaga integrasi dalam memberikan pelayanan, oke, ini bahasa netral. Kemudian menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target, nah ini bahasa positif juga. Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki kepada orang lain, nah ini bahasa positif juga. Bahasa-bahasa positif, di mana bahasa-bahasa positif ini mengindikasikan itu dia nilainya nilainya baik atau istimewa ya. Jadi kalau dia targetnya tadi di sini persentasenya kurang ya, di sini ya, kurang tentunya, maka di sini bahasanya bukan bahasa positif lagi, bahasanya bahasa kalimat-kalimat negatif ya, butuh perbaikan, harus dilakukan
pengawasan atau apa pembimbingan. Nah, itu kan bahasa-bahasa kalimat negatif semua itu. Membutuhkan support. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin paham dengan maksud saya ya. Nggak ketinggian bahasa saya. Paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai yang ada di sini? Udah cukup ya, paham ya? Bis. Ada lagi yang mau ditanya enggak? Enggak ada. Mas Anton gimana Mas Anton? Hah? Nanya Bang? Ya. Lanjut. Ini di sheet untuk ya. aktualnya itu. Ya, oke. Di kodenya itu kan ada 1. Oh benar. Itu apa ya? Oke, saya coba tunjukkan ya. Jadi saya contohin. Ini saya delete nih. Delete 1 tag. Nah, kemudian ini saya delete lagi. Alah, tarik. Ini mouse-nya macet. Ini saya delete, kemudian ini saya delete, ini saya delete. Nah, itu berubah jadi 0. Oke. Nah, kalau saya undo, saya isikan sebuah kalimat di sini, saya isikan angka di sini, intinya angka ya, intinya angka. Kemudian setelah gunanya itu adalah supaya bisa mengeksekusi ini persentase ini ya. Bisa persentase ini adalah rumus. Bisa jadi ini jangan dihapus ya. Ini jangan dihapus. Ini adalah alat bantu dari persentase ini supaya bisa melakukan persentase. Persentase yang dimaksud adalah yang di sini ya, yang ini. Nah, jadi kelompok ini adalah kegiatan kelompok pengkajian, cuma ada 3 biji. Kemudian dia persentasekan berdasarkan ini 3 kelompok ini. Ya, dia tidak mempersentasekan yang ada semua di sini. Contoh, di ini cuma ada 1 kelompok diagnosis nih. Makanya di sini dia persentasekan 100% karena cuma ada satu ya, cuma ada 1. Umpamanya kalau realisasinya cuma 11 nih, dia menurun tuh jadi 91. Karena memang cuma ada 1. Nah, seperti itu ya. Jadi ini jangan dihapus ya, ini adalah alat bantu untuk rumusnya bisa mengeksekusi di sini supaya nanti di sini bisa rumusnya juga bekerja di sini ya. Untuk kolom rencana hasil kerja sama rencana aksi itu kita yang tulis sendiri ya? Yang mana? Yang masih di sheet yang sama. Oh, masih yang sama. Iya benar. Jadi ini kita isi sendiri. Ini sama dengan penggunaan aplikasi Permempan 8. Udah pernah pakai aplikasi Permempan 8 enggak? Udah, kurang lebih sama. Jadi cara kerjanya kurang lebih sama. Jadi kita ngambil yang ininya aja, kita bikin ininya aja. Kemudian targetnya kita ambil, realisasinya juga kita ambil, angka kreditnya kita tinggalkan. Nggak usah diambil. Ini nggak pakai angka kredit lagi. Nah, dia biasanya kan di sini ada angka kredit tuh, koma, umpamanya sekian angka nih. Nanti harus di manual satu-satu ya. Nah, di manual satu-satu hapusin. Nah, ini tadi saya sudah siapkan dari rumah, udah saya hapus. Jadi hapus satu-satu seperti ini. Kan kalau kita copy paste itu pasti ada angka kredit yang ikut. Nah, harus dihapus satu-satu manual. Oke, sudah jelas. Terima kasih ya. Oke. Nah, sisanya kalau udah ngerjain di sini, pokoknya udah ngerjain. Di sini kita tinggal main filter aja. Bentar ya, mouse-nya lagi macet. Nah, di sini kita tinggal main filter aja. Saya sudah siapkan filter khusus. Pokoknya di setiap sheet-nya itu ada filter khusus kecuali di sini. Saya sudah sediakan alat filter seperti ini ya. Sini filter khusus ya. Di sini juga ada filter khusus, tinggal main filter aja. Di bagian sini juga tinggal main filter aja. Khusus di SKP kuantitatif, kita tinggal memainkan persentasenya aja. Oh ya, saya lupa satu ngejelasin ini ya, nilai semester. Nah, saya contohkan. Ini kan Juli sampai Desember ya, semester 2. Teman-teman bisa pilih ini, ada SMS 1, ada SMS 2.
contoh SMS 1 di sini langsung berubah dari Maret sampai Juni. Nah, bagaimana umpamanya kalau per 3 bulan aja? Oke, gampang. Ini bisa juga. Nah, kalau umpamanya per 3 bulan saya contohin ya. Saya contohin. Jadi aplikasi ini jangan kaku menggunakannya ya. Saya contohin. Umpamanya sini Januari nih. Januari. Nah, umpamanya sini, kemudian di sini sampai Maret aja. Maret. Nah, kemudian ini kemudian Juli aja Juli sampai dengan apa tuh? September ya. September. Nah, berarti dalam hal ini SMS satunya itu periodenya Januari sampai Maret, SMS 2 Juli ini salah ya. SMS berikutnya adalah April lah ini, April sampai dengan Juni. Nah, contoh ya. Oke. Jadi kandungan SMS 1 itu adalah Januari sampai Maret. SMS 2 kandungannya sampai April sampai Juni ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja di sini nih. Nah, ini berarti ini artinya maknanya ini adalah triwulan 1 dan ini adalah triwulan 2. Nah, gitu. Jadi kalau butuh 4 kali berarti bikin 2 aplikasi ini ya, tinggal copy paste bikin 2. Nah, 2 kali. Jadi ada 2 aplikasi itu dalam 1 tahunnya. Itu kalau dia per 3 bulan ya. Kalau per 1 semester ya udah tinggal Januari sampai Juni, sini Juli sampai Desember. Gitu ya. Di sini jangan lupa ya. Ini khusus untuk agar yang di atas di sini bisa tereksekusi nih kalimatnya. Ya, periodenya nih ini. Nah, nanti sampai di belakang udah berubah dia. Ngikutin. Oh, sini nggak ada ya. Nah, ini di sini juga ngikutin ngikutin Januarinya ya. Kalau di sini saya rubah menjadi semester 2, di sini udah berubah juga nih. Nah, mulainya di sini yang bagian bawah juga mulainya, yang di bagian bawah juga berubah ya. Tanggal dimulainya SKP itu. Terus sampai ke belakang udah berubah otomatis ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga udah berubah sendirinya. Ini nggak berubah dengan sendirinya. Sini ada opsi pilihan ya. Saya lupa juga. Ini ada opsi pilihan nih. Nah, di sini ada beberapa opsi saya kasihkan ya. Mulai dari triwulan 1, 2, 3, 4, akhir. Nah, 4 mau disamakan akhir juga boleh ya, fleksibel aja ya. Kalau di triwulan 4 itu dikasih nama redaksi triwulan akhir nggak ada masalah juga ya. Di sini sudah ada opsi. Atau mau disuruh opsi semester 1 ya Januari, tentunya di sini harus dirubah juga ya. Di sini di bagian database saya tidak otomatiskan karena memang aplikasi sangat dinamis, nggak bisa diotomatiskan ya. Jadi kalau dia per semester 1 berarti di sini Januari sampai Juni ya di sini. Nah, kalau dia per triwulan seperti ini ya. Oke. Jadi teman-teman tinggal melihat di sini nih. Kalau ternyata April sampai Juni berarti ini per 3 bulan ya. Oke, tergantung dia berada di periode mana. Berarti dia berada di triwulan kedua nih. Seperti ini ya. Karena kalau saya otomatiskan, saya takutnya penyebutan yang ini nih yang saya takutkan ini. Karena triwulan akhir dengan triwulan 4 itu bahasanya sama kaidahnya. Saya takutnya teman-teman diarahkan menggunakan kalimat triwulan akhir. Nah, itu yang jadi persoalan tuh. Nah, makanya sini saya kasihkan opsi aja. Tergantung teman-teman yang mau pakai yang mana nih. Di sini nih. Karena memang di permempannya itu bunyinya gitu ya. Nah, kalau di sini udah otomatis nggak perlu ya. Karena ini ngikutin yang di sebelumnya. Nah, ini sama juga ya. Ini ngikutin yang di bagian sheet umpan baliknya. Jadi ada beberapa yang memang harus
ada opsi pilihan ya, tinggal teman-teman memperhatikan lagi. Oke, cukup ya penjelasan anunya, permempannya cukup simpel ya permempannya, nggak butuh pemahaman aneh-aneh yang lainnya, cukup memahami ekspektasi keinginan pimpinan yang dibutuhkan. Intinya di situ ya, ekspektasi pimpinan yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itulah keinginan aplikasi Permenpan 6 tahun 2022. Jadi intinya itu, karena ekspektasi pimpinan yang dibutuhkan, maka sifatnya itu sangat dinamis. Ya, walaupun di sini saya berusaha, walaupun di sini aplikasinya bersifatnya statisnya karena ada angka-angka di sini ya, yang harus mengacu kepada yang di sini. Cuma ada penjelasan logika yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kenapa bisa seperti itu. Ya. Sebelum saya menyelesaikan kelas belajarnya ini, ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Atau ada yang kurang paham? Sangat gampang ya aplikasi Permenpan 6-nya, aplikasinya maksud saya. Enak digunakan ya, nggak ada kesulitan. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, kalau kan itu kan targetnya misalnya dibikinnya per 6 bulan. Tetap targetnya itu ditulisnya angka 12 di SKP. Oh, di sini tadi. Enggak, harus 6 bulan juga. Di sini. Di situ di SKP kuantitatif harus 6 bulan juga di situ, Pak. Iya, 6 bulan. Bulanannya. Iya. Sini 6 bulan juga nih. Kalau yang di sini maksudnya? Iya betul. Iya. Misalnya OPD-nya mintanya dibikin per semester 6 bulan, jadi tulisnya juga 6 bulan di situ Pak. Betul. Kalau OPD-nya minta 6 bulan tulis 6 bulan. Kalau OPD-nya minta 3 bulan udah. Kalau misalnya OPD-nya minta ada di database-nya itu ada dibilangnya semester periode, misalnya dibikinnya 12 bulan Pak, di situ bagaimana? 12 bulan. Ya udah tinggal gampang. Gampang udah tinggal pilih aja di sini deh. Tinggal ketik di sini Desember. Gampang, fleksibel aja. Jadi ini gampang nih. Jadi ya ini tinggal pilih 12 ulang, ini delete aja, udah delete aja. Berarti cuma ada satu opsi, semester 1 aja. Berarti di sini cuma ada satu opsi ya. Nah, ini berarti opsinya cuma SMS 1 aja. Nah, ini udah Desember. Ini udah tinggal ganti 12 bulan dari sini. Nah, gitu. Kan? Terima kasih. Ya, aplikasinya udah fleksibel banget ya. Berdasarkan kehendak pikiran-pikiran yang ngambang. Tenang aja. Jadi tinggal bagaimana cara menggunakan aplikasinya aja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Ya, betul, sangat teknis sekali, tapi aman, aplikasinya bisa dipakai kok. Ada lagi enggak? Habis? Cukup? Satu pertanyaan lagi? Atau cukup? Atau nanti disambung di grup? Oke, Mas Anton udah, ada Neni Hernini udah, Mbak Evianti udah ya? Habis? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke, Mbak Lausa, Valentin, ada? Nggak ada. Mas Henryson, aman? Oke, aman. Saya kira cukup ya. Nanti kalau umpamanya ada kendala, silakan share di grup, baik di grup privat atau mau di jalur Japri ya. Kalau di jalur Japri mungkin agak-agak lama itu. Kalau di Telegram juga mungkin bisa lebih cepat karena ada terbantukan sama jawaban-jawaban yang ada teman-teman punya ya. Oke, mungkin itu aja dulu sosialisasi dari saya SKP Permenpan tahun 2022, terutama aplikasinya. Maksud saya yang sosialisasikan aplikasinya saya ya, bukan Permenpannya. Saya hanya mensosialisasikan aplikasi saya. Dan untuk Permenpannya sendiri, SKP Permenpannya 6 nanti silakan ikuti sosialisasinya dari
OPD-nya masing-masing. Saya hanya menyampaikan argumen saya sendiri yang saya bangun dan berusaha berdasarkan nilai-nilai objektivitas saja ya. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yastrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke. Bang, terima kasih. Iya, oke.